Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan menjadikan diri kita lebih termotivasi, lebih semangat dan bergairah. Karena akhlak Rasulullah ibarat jalan yang lurus, jalan yang memberikan arah kemana kita seharusnya melangkah. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika akhlak ini betul-betul menjadi pegangan kita dalam hidup, maka selamanya kita tidak akan resah, tidak akan sedih, tidak akan gelisah. Karena kita percaya bahwa akhlak merupakan obor bagi kehidupan kita. Karena itu ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua, sehingga kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang membumikan rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang bagi semesta alam. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang mencegah kezaliman. Kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita begitu banyak orang-orang yang zalim, begitu banyak orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak membiarkan kezaliman dan orang-orang zalim itu. Kita tidak boleh permisif, tidak boleh lalai. Kita harus terus memberikan peringatan, nasihat, pencerahan, dan sebisa mungkin menciptakan suasana di mana kezaliman itu tidak bisa tumbuh subur. Sebab bagaimanapun ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak kita untuk membangun kedamaian, membangun persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut saya sangat penting dan dapat dijadikan pedoman untuk mencegah kezaliman ini. Nah, Rasulullah bersabda, memberikan pesan kepada sahabat, unsur akhoka zaliman au mazluman. Jadi bantulah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau saudaramu yang dizalimi. Nah, ini penting sekali untuk kita dalami baik-baik. Tentu menolong orang yang dizalimi itu sudah menjadi keniscayaan, yaitu korban dari kezaliman. Mereka yang selalu ditindas, dilemahkan, dipinggirkan, didiskriminasi. Maka dalam hal ini saya selalu mengingat Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, yang di dalam hidupnya begitu konsisten membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang dizalimi. Maka ini ajaran Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur dan para penggiat toleransi di Indonesia, sungguhnya kita harus membantu meringankan beban orang-orang yang dizalimi. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang dikaruniakan akal budi dan hati nurani, maka kita harus membela hak-hak orang yang lemah,
hak-hak orang yang tertindas. Maka kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yaitu perjuangan Rasulullah dan para nabi-nabi yang terdahulu adalah perjuangan membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang dizalimi, dan orang-orang yang tertindas. Karena Islam adalah agama yang menentang kezaliman. Iyyakum wadzulm. Jauhilah kezaliman. Kita tidak boleh menzalimi saudara kita. Kita tidak boleh menzalimi orang yang berbeda dengan agama kita, siapapun. Kita harus menjadi umat yang menjunjung tinggi kedamaian, kasih sayang, cinta, persaudaraan, persahabatan. Maka di mana ada orang-orang yang tertindas, di mana ada orang-orang yang lemah, di mana ada orang-orang yang dizalimi, maka kita harus berbuat, melakukan sesuatu, membela hak-hak mereka. Maka oleh karena itu kita melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah perjalanan hidup dalam rangka membela hak-hak orang yang dizalimi, hak-hak orang yang lemah, hak-hak orang yang ditindas. Bahkan Rasulullah melakukan segala hal, hatta berperang dengan mereka yang memerangi umat Islam. Karena perang pada hakikatnya adalah melawan kezaliman. Tetapi kita melihat bahwa membela hak-hak orang yang lemah, orang-orang minoritas, itu harus dengan satu passion, ya, perjuangan yang muncul dari hati nurani. Qila kaifa ansuruhu zaliman. Tadi unsur akhaka zaliman au mazluman. Ulurkan bantuan, pertolongan bagi saudaramu yang dizalimi atau yang zalim. Nah, saya sudah jelaskan kalau yang dizalimi, orang membantu orang yang dizalimi itu menjadi cara kita untuk mencegah kezaliman, agar orang-orang yang berbuat zalim tahu bahwa perbuatannya itu sama sekali tidak dibenarkan. Maka di situ kemudian ada keadilan, harus tegaknya hukum di situ. Tidak boleh setiap dari kita menggampangkan persoalan dengan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Nah, lanjutan dari hadis, qila kaifa ansuruhu zaliman. Rasulullah ditanya, bagaimana saya menolong orang yang berbuat zalim? Jadi tadi menolong orang yang dizalimi, orang-orang yang lemah, tertindas. Nah sekarang Rasulullah ditanya, kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana aku menolong orang yang berbuat zalim? Qala, Rasulullah bersabda, tuhjizuhu anil zulm fa inna dzalika nusruh. Yaitu kata Rasulullah, kita mencegahnya agar tidak melakukan kezaliman. Karena kalau kita melakukan itu, maka kita sedang menolongnya. Jadi kadangkala ada orang yang melakukan kezaliman karena dia tidak sadar bahwa tindakannya sungguhnya merupakan kezaliman. Atau mereka dipaksa oleh suasana kondisi. Dalam teori konflik kita mengenal bahwa begitu banyak konflik-konflik sosial itu karena direkayasa, karena sengaja diperbuat oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi, bahkan kepentingan geopolitik yang lebih besar. Kalau kita melihat bagaimana perang dan konflik di Timur Tengah, begitu banyak kelompok-kelompok yang tidak sadar. Orang-orang Timur Tengah tidak sadar bahwa mereka berkonflik di antara sesama mereka karena ada tangan-tangan jahat dari dunia luar yang ingin mengacak-acak mereka. Maka kata Rasulullah, tuhjizuhu anil zalam fa inna dzalika nusruh. Jadi tugas kita dalam rangka menolong orang yang berbuat zalim, senantiasa mengingatkan dia agar tidak melakukan kezaliman.
Karena bagaimanapun manusia kerap kali berbuat kesalahan dan kealpaan. Dia lupa karena egonya, karena fanatismenya. Tadi itu karena rekayasa politik dan ekonomi. Sehingga ia terjerambab dalam kubangan kezaliman. Kita bisa melihat contoh mereka yang kerap menebarkan hoax di media sosial. Ketika mereka ditangkap oleh polisi, mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya adalah rekayasa dari pihak-pihak yang menghendaki kekacauan. Maka sahabat Islam ramah, Rasulullah selalu mengingatkan ad-dinu nasihah, bahwa agama adalah nasihat, bahwa Al-Quran berisi nasihat. Rasulullah menyampaikan begitu banyak nasihat, para ulama menyampaikan begitu. Maka kita harus terus berupaya untuk memberikan pencerahan, pendidikan, peringatan, bimbingan kepada umat agar bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Karena mereka kerap terbius dengan ideologi-ideologi yang membangun permusuhan, membangun kebencian, membangun diskriminasi. Maka membantu orang yang zalim dengan cara memberikan nasihat peringatan untuk tidak melakukan kezaliman. Maka kata Imam Ali, an-nasu a'da ma jahilu. Sungguhnya musuh dari manusia adalah ketidaktahuan, adalah kebodohan. Begitu banyak orang yang melakukan kezaliman tetap yang didasarkan karena ketidaktahuan dan kebohongan. Apalagi di era media sosial. Informasi begitu datang berseliweran dengan cepat. Orang dengan mudah diprovokasi dengan pandangan-pandangan yang dapat membangun fitnah dan perseteruan. Begitu banyak kita melihat aksi-aksi intoleransi di negeri ini yang bersumber dari media sosial yang belum bisa dikonfirmasi. Maka diperlukan literasi media sosial. Orang harus tahu ketika ada informasi dari media sosial, maka jangan sekali-kali dimakan mentah-mentah. Itu salah satu cara kita memberikan pencerahan agar orang tidak mudah melakukan kezaliman. Begitu banyak fitnah-fitnah yang berseliweran di media sosial kita yang dapat membangkitkan emosi dan kecenderungan untuk memecah belah. Maka dari itu, melakukan pencerahan literasi media sosial bagian dari unsur akhoka zaliman, yaitu membantu saudaramu yang berbuat zalim. Kita percaya bahwa setiap manusia adalah mempunyai kemuliaan. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, adalah wakil Allah. Allah memberikan karunia akal pikiran dan akal budi hati nurani. Sesungguhnya dari kita bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Dan kadangkala ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kita mudah terjerembab dalam kezaliman. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita terus melakukan sesuatu dalam rangka membantu saudara kita agar tidak dizalimi, membantu orang saudara kita agar tidak melakukan kezaliman. Karena dalam teori kezaliman ada pelaku kezaliman dan ada korban kezaliman. Rasulullah mengajak kita untuk mencegah kezaliman pada korban kezaliman dan pelaku kezaliman. Itulah akhlak yang sangat mulia. Kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak membiarkan kezaliman, untuk tidak permisif terhadap pelaku kezaliman. Kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada
episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ila unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.